Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita seringkali dikaruniai banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita itulah yang seharusnya memperkenalkan kita akan satu nama yang indah dari nama Allah, yaitu Allah Al-Wahhab, Allah yang Maha Memberi. Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, Asmaul Husna Subhanallah. Apa arti dari kata Al-Wahhab, nama Allah Al-Wahhab? Allah Al-Wahhab adalah Allah yang memberikan kepada kita banyak pemberian tanpa kita minta. Pemberian yang diberikan Allah kepada kita tanpa kita minta itu adalah dari nama Allah Al-Wahhab yang Maha Memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian yang berulang-ulang, bukan hanya sekali, tetapi dia sering berkesinambungan. Dan juga selain berulang-ulang dan berkesinambungan, pemberian dari nama Allah Al-Wahhab ini adalah pemberian yang tidak bersyarat harus ada imbalan dari kita. Pemberian cuma-cuma tanpa ada upaya, tanpa ada kerja keras dari kita, itu adalah pemberian dari nama Allah Al-Wahhab. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya Al-Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah memberitahu kita namanya Al-Wahhab, Allah yang Maha Memberi. Kira-kira kalau definisi Al-Wahhab tadi, memberi tanpa diminta, memberi berulang-ulang, berkesinambungan, memberi tanpa harus ada upaya dari kita, kira-kira ada nggak manusia yang bisa disebut Al-Wahhab? Ada tidak? Tidak mungkin. Mengapa demikian? Pertama, manusia tidak bisa disebut Al-Wahhab karena apa yang dimiliki manusia ini hanyalah titipan, bukan miliknya. Sehingga tidak pantas orang itu disebut Maha Memberi kalau sebenarnya dia itu bukan pemilik, tetapi hanya dititipi. Biasanya kalau titipan akan segera diambil. Kalau ia pinjaman harus segera dikembalikan. Karena itu manusia tidak pantas disebut Al-Wahhab dari sisi yang pertama. Adapun dari sisi yang kedua, mengapa manusia tidak pantas disebut Al-Wahhab? Karena setiap kali manusia melakukan sesuatu, entah itu sedekah, entah itu sholat, entah itu puasa, biasanya manusia itu mendapatkan imbalan, betul tidak? Berharap imbalan, betul tidak? Karena itu orang yang memberikan sesuatu dan berharap sesuatu itu menguntungkannya, maka pemberiannya itu tidak pantas disebut bahwa dia ini telah menjadi Al-Wahhab, Maha Memberi. Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang atau manusia
tidak bisa menyandang sifat Al-Wahhab karena di setiap pemberiannya ada imbalan untuknya. Saya mau bertanya lagi, kalau Bapak tersenyum, yang untung duluan siapa? Senyum kepada orang lain, yang untung duluan siapa? Yang disenyumi atau yang sedang senyum? Yang sedang senyum. Tapi mengapa ada yang belum senyum di sini? Asmaul Husna Subhanallah. Saya pernah mendapatkan SMS, dan SMS-nya pasti disukai oleh ibu-ibu kita yang mungkin sedang menonton tayangan kita saat ini. SMS-nya bunyinya seperti ini. Tadi saya di kantor, pekerjaan banyak sekali, numpuk, gak ada istirahatnya, membuat badan saya pegal-pegal. Pulang ke rumah karena badan saya pegal, kata SMS seorang suami ini, saya datangi istri saya, lalu saya pijat istri saya. Setelah saya pijat istri saya, hilanglah pegal-pegal saya. Asmaul Husna. Ini kelihatannya masih bengong. Nyambung atau jaka sembung ini? Mestinya yang mijitin siapa? Istrinya. Ini kebalik. Suami yang pegal mijitin istri, dan setelahnya hilanglah pegalnya. Mengapa demikian? Saya mau bertanya, kira-kira ketika ibu sehabis melahirkan, rasa sakit masih dirasa. Tiba-tiba anaknya menangis karena popoknya basah. Pertanyaan saya, ibu mikirin sakit dirinya atau mikirin anaknya yang sedang menangis? Apakah ibunya teringat akan sakitnya? Mengapa? Makanya ketika kita pegal, kita pijit istri kita, kita hibur orang lain, maka kita telah melupakan rasa sakit dan penderitaan kita. Kalau demikian, jika kita memberi, yang untung siapa? Orang lain atau kita? Saat kita sedekah, yang seneng yang diberi atau yang memberi? Yang memberi jika ikhlas. Sayangnya ada ajaran orang disuruh sedekah tetapi berharap sehingga kebahagiaannya nanti kalau sudah balik duitnya. Asmaul Husna Subhanallah.